Halo semua, perkenalkan saya Jessica dari kelas AK Sore. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana dampak dari manipulasi laporan keuangan serta kejujuran demi menjaga keberlangsungan perusahaan. Keuntungan yang besar terkadang lahir dari kejujuran yang hilang. Di balik angka-angka yang terlihat menjanjikan, sering sekali tersembunyi risiko yang tidak terlihat. Dunia sibuk mengejar angka dan keuntungan, namun dalam prosesnya banyak yang mulai melupakan arti ketenangan dan kejujuran. Salah satu contoh nyata adalah kasus Lehman Brothers Holdings, sebuah perusahaan besar yang pernah dianggap kuat dan terpercaya. Kehancuran Lehman semula bermula dari sebuah keputusan yang beresiko, ketika perusahaan memilih angka besar demi keuntungan yang lebih tinggi. Namun risiko yang muncul tidak dikelola dengan baik, justru diabaikan seolah tidak akan membawa dampak besar bagi perusahaan. Seiring waktu, tekanan keuangan mulai meningkat, kondisi perusahaan perlahan memburuk dan semakin sulit untuk dipertahankan. Dalam kondisi tersebut, perusahaan mulai melakukan manipulasi akuntansi, tujuannya untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya. Namun pada akhirnya kondisi tersebut tidak dapat disembunyikan. Pada tahun 2008, Lehman Brothers dinyatakan bangkrut. Kejadian ini memicu krisis ekonomi keuangan global. Dampaknya hanya pada perusahaan sekitar 25.000 orang kehilangan pekerjaan dan banyak yang mengalami penurunan pendapatan hingga sekitar 30%. Kasus ini menunjukkan bahwa manipulasi menciptakan ilusi stabilitas, perusahaan terlihat kuat pada sebenarnya rapuh, ketika kebenaran yang terungkap semuanya runtuh. Kasus serupa juga terjadi di Indonesia, yaitu pada perusahaan Tiga Pilar Sejahtera Food. Perusahaan ini sebelumnya dikenal cukup berkembang, namun pada akhirnya menghadapi permasalahan yang serius dalam laporan keuangannya. Semua bermula dari keputusan manajerial yang keliru dalam menjalankan operasional perusahaan. Keputusan tersebut diambil untuk mempertahankan kinerja dan menjaga citra perusahaan. Namun pengendalian risiko tidak berjalan dengan baik. Risiko yang seharusnya dapat diantisipasi justru tidak ditangani dengan tepat. Seiring waktu, kondisi keuangan perusahaan yang memburuk. Tekanan yang dihadapi pun semakin meningkat dan sulit untuk dikendalikan. Dalam kondisi tersebut, laporan keuangan disajikan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Penyajian ini dilakukan untuk memberikan gambaran bahwa perusahaan masih terlihat stabil. Namun dalam kondisi investigasi menemukan adanya penggelembungan dalam laporan keuangan dengan mencapai statement yang mencapai sekitar 4 triliun rupiah. Selain itu ditemukan aliran dana sebesar 1,78 triliun rupiah kepada pihak terafiliasi yang menunjukkan bahwa adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Kasus ini menunjukkan bahwa ketidakjujuran dalam laporan keuangan hanya memberikan keuntungan sementara. Perusahaan mungkin terlihat stabil di permukaan, namun sebenarnya menyimpan masalah yang besar, dan ketika kebenaran terungkap, perusahaan tidak mampu bertahan. Kasus lain juga terjadi pada PT Kimia Farma Tbk. Perusahaan ini melaporkan kinerja keuangan yang terlihat baik, sehingga memberikan kesan bahwa kondisi perusahaan berada dalam keadaan yang baik. Namun ditemukan adanya manipulasi dalam laporan keuangan, di mana informasi yang disajikan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Setelah dilakukan audit ulang, laba yang sebenarnya hanya sekitar 99,56 miliar rupiah. Artinya terjadi penggelembungan laba sekitar 32 miliar rupiah. Kasus ini menunjukkan bahwa ketidakjujuran dalam laporan keuangan dapat menyesatkan pengambilan keputusan. Perusahaan mungkin terlihat baik di permukaan, namun sebenarnya menimpa kondisi yang berbeda. Dan ketika kebenaran terungkap, dampaknya dapat merugikan banyak pihak. Dalam kehidupan, Tuhan tidak selalu menjauhkan kita dari masalah. Namun Tuhan melindungi kita dari kegelisahan, dari rasa takut, dan dari jeratan kesalahan. Kejujuran mungkin tidak selalu menghasilkan keuntungan yang besar, namun memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli. Rezeki bukan hanya tentang angka, tetapi tentang rasa aman dan martabat yang tetap terjaga, karena tidak memiliki hutang moral kepada siapapun. Laba yang menipu mungkin terlihat besar, namun membawa kegelisahan. Sebaliknya, rezeki yang jujur mungkin terlihat sederhana, namun menghadirkan ketenangan.
Pada akhirnya, yang kita cari bukan hanya keuntungan, tetapi ketenangan, karena rezeki yang tenang selalu lebih bernilai daripada laba yang menipu.